Ini anggota kelompoknya siapa aja? Tolong dong. Anggota kelompoknya ada 5, Pak. Yang pertama Arayan, absen nomor urut 6, lalu Asrafi, nomor urut 7, lalu Afala Maulida, urut 8, saya sendiri Cantika Dias, nomor urut 9, kemudian Debbie, nomor urut 10, dan kemudian Debbie lagi error, Pak, ini. Padahal dia yang ini pertama. Oh, Mas, ya Mas udah. Raffi aja lah duluan. Oh, yang belum masuk Debbie. Udah masuk, Pak, tapi nggak ada suaranya. Hadir, tes. Dengar nggak? Dengar. Dengar suaranya. Sudah. Silakan. Dibuka dulu, Chan. Apanya? Udah lah. Oke. Jadi di kelompok kedua ini, kelompok Abi akan membahas tentang piutang usaha. Nah, sebelum membahas tentang masuk ke lembar kerja piutang usaha, kita harus memahami mengenai kebijakan dan prosedur akuntansi yang dianut oleh PT Peta. Itu ada di halaman double suaranya. Ada di halaman buku 1 halaman 26. Buku 1 kan. PDF-nya halaman 32. Jadi karena di kok menggema suaranya. Yes. Halo. Nah, sudah terdengar lagi belum? Sudah. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke lembar kerja piutang usaha PT Peta, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai kebijakan dan prosedur akuntansi PT Peta. Itu di halaman 26 buku 1. Karena yang kita bahas tentang piutang usaha dan penjualannya, yang kita khususkan di sini yaitu halaman 27 bawah lagi. Nah, di bagian penjualannya, nah yang terkhusus kita bold itu mengenai tentang penjualan yang dianut PT Peta, yaitu dengan syarat FOB Destination Point. Nah, FOB Destination Point yang kita tahu ini yaitu videonya. Oh, baik Pak. Enggak, maksudnya teman-teman yang lain nyalain videonya. Oke. Jadi FOB Destination Point itu yaitu pengakuan atas kita ngakuin penjualan setelah barang itu sampai di kliennya. Nah, kemudian di halaman 28 buku 1 bawah lagi, Chan. Itu piutang dagang. Nah, piutang dagang ini PT Peta menganut metode yaitu metode penghapusan langsung atau direct write-off. Jadi si PT Peta itu tidak melakukan pencadangan atas piutang tak tertagihnya. Kemudian mengenai persediaan. Persediaannya PT Peta menggunakan sistem persediaan perpetual, di mana PT Peta juga menggunakan metode FIFO, yaitu yang masuk pertama itu yang akan keluar pertama. Oke. Selanjutnya mengenai lembar kerja akan dijelaskan oleh teman saya Arayan dan Asrafi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Devi. Kali ini saya dan Asrafi akan menjelaskan schedule, daftar, konfirmasi, dan tagihan setelah tanggal neraca. Jadi dari nomor 1 sampai 11 itu ada toko-toko yang berhubungan dengan PT Peta. Kita mulai dari PT Bengkulu. PT Bengkulu, kalau menurut laporan keuangannya PT Peta, itu jumlah piutangnya 59.400.000.
Nah, sekarang kita lihat halaman 27 buku 2. Kalau di PDF-nya halamannya ditambah 4. Oke, di situ stop. Nah, di bagian bawah itu ada tulisan saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember sebesar 59.400.000. Karena cocok. Nah, karena cocok, kita kembali ke Excel. Karena cocok, kami memberikan CB yang artinya confirming balance atau ucapan konfirmasi yang cocok. Dan PT Peta itu nggak usah ngapain lagi di sini. Selanjutnya kita ke Toko Enggano. Toko Enggano menurut PT Peta itu jumlah piutangnya 55 juta. Kita cek di buku 1 halaman 53. Nah, stop. Oke. Di bagian atas itu kan ada tulisan kalau semua toko itu yang 1-11 itu sudah menjawab konfirmasinya kecuali Toko Enggano, Toko Lemon, dan PT Rambutan. Nah, Toko Enggano itu nggak menjawab konfirmasi. Tadi saldonya tadi kan ada 55 juta. Bagaimana kita bisa memastikan 55 juta itu? Kita kembali ke buku 1. Nah, di situ ada bukti penerimaan kas. Ternyata di situ ada Toko Enggano dengan jumlah penulisan piutangnya 55 juta. Izin sebentar. Jadi kalau Boleh kita ya? kembali ke Excel. Halo, Aryan. Ya. Interupsi sebentar ya. Sebentar. Ini nanti tolong presentasinya. Kan kalian sebagai auditor nih ceritanya ya. Sebagai auditor. Kalau auditor kan untuk menguji angka-angka yang di sini kan pasti melalui prosedur toh. Ya kan? Nah, nanti kalian waktu cerita ini ceritakan prosedurnya apa. Misalnya gini ya, misalnya bahwa kami itu terkait dengan pengujian piutang, kami melakukan sampel semua saldo yang ada piutangnya. Ada 11 kan? Kami melakukan yang disampel atau ini populasi kayaknya ya semuanya di ini. Itu kami melakukan konfirmasi atas ke 11 ini. Misalnya seperti itu. Artinya kan ketahuan nih, ternyata si auditor melakukan prosedur atau konfirmasi. Kan gitu kan. Jadi sebutkan prosedurnya. Gitu kan. Nggak mesti harus letterlock tapi secara substansi pendengarnya tahu ternyata si auditor melakukan prosedur ini konfirmasi misalnya. Terus kemudian yang pertama konfirmasi ke PT Bengkulu ya kan, jumlah saldo yang dikonfirmasi sebesar 59, ternyata ada dibalas tuh konfirmasinya dan hasilnya apa misalnya cocok dan seterusnya gitu ya Ryan ya. Jadi singgung prosedurnya Ryan, jangan kita berdasarkan ini jangan misalnya cek ke rekening koran misalnya nanti kalau ada ya misalnya ya untuk terkait dengan saldo yang berbeda kami melakukan sekolah bukan ke teman ini gitu. Jadi maksudnya kelihatan, mengerti nggak teman? Halo? Maaf Pak, terputus tadi. Oh, soalnya putus-putus. Jadi ketika menjelaskan ini, ya, kalian kan sebagai auditor, kalian ceritakan prosedurnya. Kalian ceritakan prosedur audit yang kalian lakukan ketika mengaudit akun piutang ini. Gitu ya. Tadi yang di awal yang 11 ini kedengeran nggak? Ini suara saya putus-putus atau nggak nih? Enggak, Pak. Enggak, Oh, ini Enggak, Pak. Iya, jadi kan pertama kan ini yang pertama tuh logikanya ya coba contoh sebentar. Masuk ke ini dulu deh. Yang E. Yang E.
indeks E. Tolong. Oke. Pertama kan kalian kan melihatnya pertama kali kan raca saldonya kan. Apa kalian langsung konfirmasi? Kan enggak. Iya enggak? Kan lihat di raca saldonya akun apa yang akan diuji kan piutang kan. Nah, kalian tuh ini piutang ada saldonya 498 dan piutang lain-lain sekian. Terkait ini kami telah mencocokkan dengan apa? Neraca saldo dan rincian piutangnya atau buku besarnya. Nah, itu kan suatu prosedur nih sebelum masuk ke konfirmasi. Maksudku seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kami melakukan konfirmasi ke 11 customer. Masuk ke E berapa tadi? E ya. E. Coba masuk E. E berapa nih? Nah, masuk ke ya kan? Masuk ke E. Melakukan konfirmasi ke 11 customer. Terus kemudian kalian cerita ini satu-satu Bengkulu itu kondisinya seperti apa. Misalnya Bengkulu, ya Bengkulu kalian mengirimkan konfirmasi ke Bengkulu, melakukan konfirmasi ke Bengkulu dengan saldo yang dikonversi 59,4 juta ini dan ternyata dibalas sesuai dengan saldo yang ada di perusahaan. Udah dan seterusnya. Artinya gini ya, ngerti kan yang saya mau prosedurnya kalian munculkan prosedurnya. Dimengerti nggak? Ya misalnya gini, misalnya kedua, melakukan konfirmasi ke PT Enggano, itu kan. Ternyata tidak dibalas. Kami juga melakukan konfirmasi lagi ke PT Enggano. Kan dia 2 kali konfirmasi kan PT Enggano itu. Ketika tidak dibalas, not reply kan, NR ini. Iya, Pak. Artinya kan dia dibalas. Kalau nggak dibalas berarti kan dia ada nggak keterangan dia konfirmasi lagi ke PT Enggano-nya? Kalau asumsi kelompok kami, dia cuma sekali pengiriman doang, Pak. Oh sekali, ya udah. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Yang jelas gini ya teman-teman ya. Ini terutama kelompok mengajinya, ceritakan prosedurnya. Jadi ketangkap nih. Prosedur telah dilakukan untuk apa? Gitu ya. Silakan Aroyan lanjutkan. Oke, pas. Oke, jadi untuk jumlah 155 juta tadi, kelompok kami kan sudah mengirimkan kayak surat konfirmasi ke Toko Enggano. Dan ternyata Toko Enggano tidak membalas surat konfirmasi tersebut. Nah, cara kita mengetahui saldo 55 juta ini sudah benar, kita melakukan pengujian atau mungkin pencocokan di bukti penerimaan kas. Di halaman 53. Nah, maksudnya bukti penerimaan kas itu bagaimana? Artinya Toko Enggano itu kayak udah ada komitmen untuk membayar sebesar 55 juta. Jadi dengan begitu kita bisa mengetahui kalau saldo 55 juta ini sudah cocok dan tidak perlu ada perubahan lagi. Selanjutnya, toko nomor 3 adalah Toko Flamingo. Menurut laporan keuangan PT Enggano, Toko Flamingo ini memiliki saldo 87.900.000. Kami mengirimkan surat konfirmasi yang letaknya ada di halaman 28. Nah, saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami besar 87.900 adalah tidak cocok dan mereka beralasan kalau utangnya itu hanya 74.400.000 dan mereka telah membayar dengan transfer bank ini sebesar 126 juta pada tanggal 18. Apakah sebagai auditor kita harus langsung percaya itu 74.400? Ya enggak. Setelah melakukan konfirmasi, kita juga melakukan pengecekan pada rekening koran Toko Flamingo di halaman 105 buku 1.
Oke, di dalam transaksi nomor 18, jelas-jelas sudah tertera transfer dari toko Flamingo sebesar 126 juta. Berarti klaim dari toko Flamingo itu sudah benar. Nah, kalau menurut peta, itu bagaimana? Itu ada di halaman 104. Jadi setelah kita melakukan pengecekan pada rekening Bank Gini PT Peta, nah ternyata PT Peta itu melakukan kesalahan. Di situ ada kesalahan catatan sebesar 112.500.000. Nah, oleh karena itu, kan ada selisih karena jumlah satunya tidak cocok. Nah, selisih itu maaf Ray, aku interupsi bentar. Ini ganti operator ya. kenapa? Oh. Mohon maaf Pak, saya ganti orang Pak. Oke. Izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Oke, jadi menurut toko Flamingo kan saldonya berbeda. Selisih saldonya setelah kita hitung itu 13.500.000. Sehingga kami menyarankan PT Peta untuk mengoreksi sebesar jumlah itu. Dan kami juga memberi tanda konfirmasi RT yang artinya reporting difference. Kita lanjut ke PT Horas. Nah, menurut laporan keuangan PT Peta, jumlah piutangnya itu 124.475.000. Kami mengirimkan konfirmasi ke PT Horas pada buku 2 halaman 29. Masih belum terlihat PDF-nya? Udah terlihat belum, Ray? Nah, sudah. Oke. Oke, jadi itu merupakan konfirmasi ke toko PT Horas. Satu piutang PT Peta 124475 bla 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 tidak cocok menurut mereka hanya berutang sebesar 18.875.000. Sana 29 belum diterima sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, bagaimana kita tahu kalau pesanan itu belum diterima? Kita buktikan di halaman 81. Di halaman 81 ini ada catatan-catatan, dan di bagian paling bawah ada tulisan. Selain itu, pada tanggal yang sama, klien juga menjual 80 itu kepada PT Horas. Nah, ternyata barang tersebut belum diterima karena terjadi keterlambatan. Dan sebelumnya tadi kan sudah disebutkan kalau PT Peta itu menganut FOB destination. Jadi kalau barang belum sampai, ya nggak boleh dicatat dong. Kalau kita lihat di halaman 51, buku 1. Bukan dong aja, kok macam-macam. Kita lihat, nah ternyata sudah tercatat. Seharusnya nggak tercatat itu. Oleh karena itu, jumlah selisihnya tadi kan setelah kami hitung 105 juta. Kami menyarankan PT Peta untuk mengoreksi sebesar jumlah itu. Dan juga kami memberikan tanda RT, reporting difference. Selanjutnya kita ke PT Jambu.
Menurut PT Peta, jumlah saldo piutangnya itu 165.575.250. Kami mengirimkan konfirmasi di buku 2 halaman 30 ke PT Horas. Nah, PT Horas juga nggak sama ternyata. Mereka bilang yang piutang hanya 65.575.250 karena telah membayar dengan dilihat giro jumlah 100 juta. Lalu konfirmasikan baru cair tanggal 2. Nah, karena yang kami audit adalah laporan akhir tahun, sementara cairnya itu baru tanggal 2, kami menganggap ada perbedaan, tetapi PT Peta tidak usah mengganti perbedaan tersebut, karena piutangnya belum diterima. Tetap sama laporannya RD, cuman tidak perlu ada koneksi bagi PT Peta. Selanjutnya kami akan mengirimkan konfirmasi ke beberapa. Menurut PT Peta, saldonya itu saldo piutangnya 36.750.000. Konfirmasinya ada di halaman buku 2, halaman 31 buku 2. Saldo piutang PT Peta pada perusahaan besar 36.750.000 adalah cocok. Karena cocok, kami memberikan tanda CP yang artinya confirming balance. Selanjutnya untuk toko lemon sampai PT Rambutan akan dijelaskan oleh teman saya, Syafi. Silakan. Halo. Iya, Asyrafi. Mohon maaf Pak, di nanti ini screen-nya belum kelihatan deh. Hah, apa? Screen-nya belum kelihatan. Yang lain gimana teman-teman? Ngelihat screen aku nggak? Kelihatan Excel. Udah kelihatan Excel tapi. Gimana? Raffi, kelihatan nggak? Ini aku lagi buka Excel. Nanti jaringan kamera. Ya udah. Oke, lanjut. Nomor 7 toko lemon. Nah, menurut laporan keuangannya Peta itu ada piutang sebesar 42.500.000. Nah, kita cek tuh. Dia kan di sini hasil konfirmasi adalah NR atau no reply. Kita cek ke buku 1 halaman 53. Nah, di sini ada keterangan bahwasannya semua langganan menjawab konfirmasi kecuali toko Engkano, toko Lemon, dan PD Rambutan. Jadi toko Lemon ini nggak menjawab konfirmasinya. Tetapi kalau kita cek di sini ada bukti penerimaan kas. Toko Lemon ini, toko Lemon ini ada pelunasan piutang sebesar 40 juta. Nah, jadi dari sini auditor bisa meyakini bahwasanya piutang itu benar-benar ada meskipun belum dilunasi sebesar 42.500.000 seluruhnya. Karena pada dasarnya piutang kan memang tidak harus dilunasi. Dalam konteks ini kebetulan dia baru melunasi sebesar 40 juta. Nah, ini bisa menjadi auditor bisa meyakini bahwasanya piutang itu benar-benar ada gitu loh. Kemudian ke nomor 8, PT Manggis. Jadi PT Manggis ini menurut laporan keuangannya PT Peta itu terdapat piutang sebesar 125 juta
375.000. Nah, kita cek ke konfirmasinya di buku 2. Nah, di sini kata si PT Manggis, hutangnya tidak cocok dengan yang catatannya si PT Peta. Kata mereka hanya berhutang sebesar 64.255.000 dan telah membayar melalui transfer Bank Bini sebesar 40 juta. Kemudian juga ada retur sebesar 21.120.000. Nah, sekarang kita cek, benar nggak sih si PT Manggis ini udah transfer 40 juta? Kita cek ke halaman 105. Nah, di sini pada tanggal 29 terdapat transfer dari PT Manggis. Berarti PT Manggis memang benar-benar telah melakukan transfer sebesar 40 juta. Kita cek halaman sebelum. Nah, di sini di catatannya PT Peta diketahui bahwasanya ke bawah dikit. Nah, diketahui bahwasanya tanggal 29 ini tidak ada transaksi, tidak ada transfer masuk gitu. Berarti si PT Peta memang belum mencatat pembayaran hutangnya PT Manggis. Nah, untuk itu kita kembali ke Excel tadi. Maka berarti PT Peta harus melakukan jurnal koreksi. Di jurnal lah, di debit cash Bank Bini dan kredit akun cash Bank Bini, kreditnya akun receivable sebesar 40 juta. Nah, tadi kan juga ada tuh sales return. Nah, diketahui sales return-nya sebesar 21.120. Nah, sekarang kita cek ke buku 1 halaman 87. Halaman 87 deh. Nah, ini di sini ada keterangannya nih di titik yang ketiga. Bahwasanya pada tanggal 31 Desember telah dikembalikan 10 unit Superior Comfort yang di PT Manggis pada 27 Desember karena cacat. Barang dikembalikan sampai di gudang PT Peta itu pada jam 17.30, tapi itu sudah tutup sehingga si PT Peta belum melakukan pencatatan. Nah, maka daripada itu berarti si PT Peta juga harus melakukan koreksi atas sales return itu. Jurnalnya adalah debit sales return, PPN, dan kredit receivable sebesar 21.120. Ini dihitung dari 21.120 dibagi 1,1 sehingga didapat angka 19.200 dan sisanya adalah PPN sebesar 1.920. Nah, oke, selanjutnya PD Sirsak ini memiliki di catatannya di laporan keuangan PT Peta itu terdapat piutang sebesar 51.750.000. Kita cek ke konfirmasinya di buku 2 halaman Halo, tes 1. Masuk. Ya, masuk, Pi. Oke. Nah, kita cek ke konfirmasinya di buku 2 halaman 33. Itu tertera bahwasannya PD Sirsak menurut catatan PD Sirsak itu hutangnya tidak cocok karena PD Sirsak mereka itu berhutang sebesar 86.400.000 karena pesanan 20 Desember 2012 itu belum diterima pesanannya tapi telah dicatat sebagai hutang sebesar 34.650.000. Nah, melihat hal ini, pada dasarnya ini bukanlah kesalahan pencatatan dari si PT Peta, melainkan kesalahan dari PD Sirsak.
karena orang belum diterima tapi dia udah nyatet utang gitu loh. Sehingga tidak perlu kita koreksi karena memang bukan kesalahan dari PT Peta. Nah, lanjut nomor 10 itu PT Pepaya. Menurut laporan keuangan PT Peta itu ada piutang sebesar 120.500. Nah, ini kita cek nih di buku 1 halaman 53. Nah, di sini ada keterangan belum ya. 1 ini keterangan bahwasanya hasil konfirmasi dari PT Pepaya dengan nomor konfirmasi sekian itu telah diterima lewat telepon. Nah, PT Pepaya memberikan jawaban konfirmasi yaitu sebesar 122.500. Sama halnya dengan dicatat menurut laporannya Peta. Berarti hasil konfirmasi adalah confirm balance CB ya. Ini ya rambutan. Itu piutangnya adalah sebesar 27.500. Kita cek ke buku tadi. Itu terdapat informasi bahwasannya pemilik kedai rambutan telah menutup usahanya sejak awal Desember karena pilot. Sehingga untuk itu akan dilakukan penghapusan piutang. Nah, maka si PT Peta itu melakukan koreksi atas piutangnya tadi. Nah, di sini dilakukanlah jurnal koreksi yaitu bad debt expense pada akun receivable sebesar 27.500 karena dia direct write off, makanya akun receivable-nya langsung dikredit. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke kertas kerja E1. Ada E1 ya. Atas pencocokan yang kita lakukan pada substantif test sebelumnya, sekarang kita melakukan penyesuaian terhadap saldo per kliennya itu. Tapi saldo yang dimaksud adalah saldo yang berkaitan dengan piutang usaha atau dalam hal ini AR. Ada 4 koreksi yang kita buat tadi, itu PT Flamingo, PT Horas, PT Manggis, dan PT Rambutan. Untuk toko Flamingo, kita menyesuaikan saldonya di kredit sebesar 13.500, PT Horas sebesar 105.600, lalu kemudian toko PT Manggis, kemudian PT Manggis sebesar 61.120 di kredit, dan PD Rambutan kita hapuskan semua saldo piutangnya sebesar 27.500. Hasil dari penyesuaian ini totalnya adalah 207.720, kemudian akan dibawa ke kertas kerja selanjutnya. Thank you. Oke, setelah kertas kerja E1, kita lanjutkan ke kertas kerja E. Nah, seperti keterangan Bapaknya minggu lalu, kertas kerja E itu lead schedule-nya di piutang usaha. Nah, jadi itu ada tabel per klien 31 Desember 2012, ada pair atau koreksi atau adjustment, terus ada audit 31 Desember 2012, dan audit hasil 31 Desember tahun lalu, 2011. Nah, berdasarkan hasil yang udah kita cari melalui E1, yaitu total pengkreditan account piutang, maka kita masukin ke tabel adjustment yang ini. Jadi, nah, kalau per klien yang ini tuh ada di lembar kerja, laporan keuangan si PT Petanya. Nah, sedangkan ini tuh hasil audit setelah kita menyesuaikan jumlah piutang yang harusnya sebenarnya
ada tercatat di peta-petanya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Afala mengenai lembar kerja EE1. Terima kasih. Udah kedengeran? Halo? Udah. Kedengeran. Udah. Selanjutnya itu di EE1. Nah, EE1 ini apa? EE1 ini lembar kerja yang isinya itu ringkasan dari EE tadi. Jadi di sini itu isinya ada persentase tahun berjalan sama jumlah konfirmasi. Yang tadi di EE1 kan dijelasin kalau misalnya ada 3 perusahaan yang CB. Itu ada PT Bengkulu, Toko Kelapa, sama PT Pepaya. Itu nanti, nah itu jumlah perkaliannya 59,4 dan yang lainnya itu ditotal terus dimasukin ke sini di jumlahnya. Terus yang selisih yang dilaporkan itu yang RD, tapi untuk saldo yang RD ini kita pakai yang udah diaudit. Jadi untuk yang PT Jambu sama PT Sirsak tadi kan udah dijelasin kalau misalnya mereka itu nggak cocok, tapi kesalahannya itu bukan ada di kita PT Petanya, tapi ada di kesalahan pelanggannya PT Peta. Jadi kita pakai saldo yang menurut catatan PT Peta. Terus untuk yang tidak kembali ini 97,5 ini dapat dari NR, tapi yang untuk PD rambutan ini tidak dimasukkan. Kenapa? Karena setelah kita lakukan konfirmasi yang pertama itu ternyata PD rambutan itu NR karena piutangnya itu karena perusahaannya itu pilot. Jadi kita udah dapat informasi kalau dia itu pilot. Jadi walaupun dia NR tapi nggak masuk ke jumlah ini. Terus nanti di totalnya itu harus sama total yang ada di EE. Jadi totalnya 898 ini harus sama kayak yang total ada di EE. Setelah itu kita buat persentasenya. Persentasenya tinggal jumlah ini, jumlah yang ada di CB itu dibagi sama total piutang usahanya. Untuk yang lain juga caranya sama kayak gitu. Nah, terus buat yang RD ini mungkin teman-teman kemarin jawabnya ada yang beda ya, saldonya ada yang nulis 309, itu mungkin kalian pakai asumsi kalau misalnya RD ini pakai saldo yang berdasarkan konfirmasi customer, itu juga nggak apa-apa, asalkan nanti selisihnya juga disesuaikan. Yang penting nanti persentase semuanya harus 100%. Nah, untuk yang EE2, tadi udah dijelasin Debbie, kalau misalnya kita ini di sini asumsinya cuma sekali kirim, karena kita nggak nemu ada dokumen catatan tentang konfirmasi kedua ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang buat, boleh masukin yang tadi saldo NR-nya ke sini. Tapi nggak masukin PD rambutan, karena PD rambutan itu udah kita ketahui kalau misalnya dia itu pilot, jadi nggak perlu konfirmasi kedua. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Udah selesai? Udah selesai? Sudah, Pak. Terus kesimpulannya apa? Oh. Iya, maaf Pak, kelupaan. Silakan Debbie. Menurut kelompok kami terkait dengan piutang usaha itu, kami sebagai auditor sudah melakukan vouching ke surat konfirmasi piutang, dan kami telah menemukan beberapa kesalahan pencatatan, namun telah dilakukan usulan koreksi, yaitu terlampir di S1, jurnal koreksinya yang ini. Kemudian kesimpulan pemeriksaan kami, menurut kami sebagai auditor, saldo piutang yang telah disajikan itu udah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih kelompok berapa? Kelompok 2. Kita lanjutkan diskusi sekarang. Silakan. Ada moderatornya kan?
Saya, Pak. Iya, silakan. Apa? Cantika. Ya. Ya, Pak. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan juga perhatian Pak Johan. Sekarang kami buka sesi tanya jawab atau sesi apa ya? Kalau ada yang butuh untuk dijelaskan lagi, kami siap. Insya Allah. Ada teman-teman? Yang lain tidak harus bertanya ya. Boleh menanggapi, boleh membantu jawaban. Oke ya. Pak, izin bertanya nih. Sebenarnya dari TM kemarin tuh kesimpulannya kayak disajikan secara wajar. Bagaimana kekeliruan ini tuh bisa disajikan secara wajar gitu? Gimana? Maksudnya ukuran materialitasnya tuh gimana gitu? Saya bingung dari TM kemarin sebenarnya. Oke, terima kasih. Oke, silakan ditabung dulu mungkin ya. Oke, makasih Mas Rizky. Apa ada teman-teman lain yang ingin menanggapi? Kumpulin dulu 3 pertanyaan, Cantika. Ya, Pak. Kalau misalnya ada yang mau nabi ya nggak apa-apa. Silakan aja tanya atau tangkap, silakan aja. Silakan. Ya, harapan saya nggak terkabul. Kan saya bilang di awal agar seru diskusinya. Ayo, kurang seru nih. Atau dijawab dulu deh. Silakan kelompok 2 jawab nih pertanyaan Rizky. Oke, kami akan jawab pertanyaannya Mas Rizky. Teman-teman kelompok 2, tadi ada volunteer ya, Mas Raffi kalau nggak salah. Silakan, Mas. Kayaknya Mas Raffinya. Oke, karena Mas Raffinya ada kesalahan jaringan, saya coba jawab. Kenapa kami menyatakan bahwa penyajiannya sudah dianggap wajar? Karena kami berasumsi bahwa semua usulan koreksi yang telah kami buat sebelumnya itu telah kami ajukan dan diterima oleh manajemen, sehingga tidak ada lagi yang menjadi temuan. Seperti itu konsepnya. Gimana, Mas? Dan teman-teman lain, jika ada yang ingin menanggapi, silakan, kami persilakan. Boleh ya, dulu ya. Terdengar suara saya? Sudah, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Alurnya itu begini ya, alurnya. Di awal, di tahap, ini sebelumnya, saya mau tanya dulu nih ya, ini kita lagi masuk tahap apa ini dalam siklus audit? Tahap perencanaan, testing, atau pelaporan? Testing, Pak. Testing, oke. Ini pengujian apa? Ada 2 jenis secara garis besar. Ada 2 jenis pengujian. Pengujian apa dan apa? Hutang dan penerimaan kas. Enggak, saya ngomong secara umum dulu, secara umum ya. Ada pengujian itu secara garis besar jadi 2. Pengujian apa dan apa?
tes substantif dan tes kontrol, Pak. Ya, substantif test dan test of control. Ini substantif test atau test of control yang di piutang ini? Substantif. Ini substantif ya. Kalau penjualan kemarin yang PL1 atau PL itu substantif atau TOC? Substantif juga. Dua-duanya, Pak. Kalau yang khusus PL dulu deh, khusus PL. Ya, substantif. Oke, ya. Nah, pengujian test of control itu bisa dilakukan berbarengan dengan pengujian transaksi, substantif test transaksi. Ya. Nah, yang di indeks TOC masih ingat kan ya? Yang indeks TOC itu kan ada nomor fakturnya, terus kemudian ada nominalnya, nilai penjualannya, terus kemudian ada otorisasinya atau mungkin pemisahan fungsinya ataupun yang lain-lain. Ya, ketika kita menguji angkanya, itu kan dalam satu kertas kerja kan. Ketika kita menguji angkanya, artinya pada saat itu kita sedang melakukan pengujian substantif transaksi. Tapi ketika kita lagi menguji kontrolnya, apakah ada otorisasi, apakah dokumennya print number, apakah sudah di-input dalam buku besar, itu adalah test of control. Jadi dibedakan ya, ketika kita fokus ke angka itu adalah substantif test. Tapi kalau ke pengendaliannya, namanya pengendali berarti ke test of control, kayak otorisasinya, atau print number atau enggak, atau pemisahan fungsi atau enggak, itu adalah test of control. Oke ya, kalian bisa bedakan ya. Nah, test of transaksi sama test of control bisa digabung. Karena dua-duanya bisa melingkupi dua-duanya. Dipisah pun bisa. Dimengerti ya? Jadi transaksi sama TOC bisa digabung. Tapi kalau yang saldo umumnya berdiri sendiri. Kayak piutang ini adalah pengujian saldo nih. Ini berdiri sendiri. Nah, terkait pertanyaan si Rizky. Oke. Nah, sebelum masuk juga nih. Di tahap perencanaan kan kita sudah menentukan materialitas bukan ya? Sudah menentukan atau belum? Sudah. Kan ada 3 nih ya, ada overall, ada performance, ada spesifik materiality ya. Kalau yang materialitasnya dalam kasus peta ini berapa? Overall-nya, overall materiality-nya. - 5% kalau nggak salah ya. Berapa sih? Iya Pak, 5% Pak. 5% dari apa? Laba bersih sebelum pajak. Oke, itu adalah overall atau performance atau spesifik kira-kira? Itu overall materiality atau perform materiality atau specific materiality kira-kira? Overall, Pak. Overall. Bukan, Pak. Overall. Nah, itu nanti sebagai guidance dalam menentukan opininya. Apabila ada total salah saji yang melebihi overall, ya, ada total salah saji yang nggak dikoreksi sama manajemen ya, maksud saya ya, yang melebihi overall materiality, maka opininya apa? Tidak wajar. Overall. Total seluruhan ada salah saji yang melebihi overall materiality yang 5% itu opininya tidak wajar. Salah saji, artinya sudah menemukan salah saji ya, maka tidak wajar. Nah, saat ini sekarang itu sudah mengevaluasi membandingkan dengan materialitas atau belum? Saat ini, saat di pengujian maksud saya. Baru mengumpulkan bukti. Ya nggak sih? Baru mengumpulkan bukti. Belum mengevaluasi bukti. Evaluasi bukti nanti. Yang tadi yang membandingkan itu evaluasi bukti maksud saya. Ini baru mengumpulkan bukti. Ya udah. Meskipun dalam kertas kerja itu bisa diupdate. Artinya gini,
ketika kita sudah sampai ke mana, sampai ke penyelesaian, kita bisa juga mengupdate kertas kerja yang ada di testing. Tapi kita batasin saja ya, kita batasin saja. Ini sudahlah, kita asumsinya sudah belum melakukan evaluasi bukti audit karena kita sedang mengumpulkan dalam tahapan testing. Oke. Nah, ketika ada salah saji ya, pada tahap ini kita hanya baru mempropos, mengumpulkan yang nanti dipropos. Ingat propos itu sudah dikoreksi atau belum? Belum, Pak. Belum. Propos itu belum dikoreksi. Belum tentu dikoreksi, baru kita mengajukan. Si klien itu berhak mengkoreksi, berhak juga menolak. Makanya di situ tulisannya pare. Pare itu singkatannya apa sih? Yang di kertas kerja itu pare itu singkatannya apa? Kalian tahu nggak kira-kira singkatannya apa? Ada yang tahu? Pare. Propose adjustment record. Propose. Ya. Apa Nur? Adjustment record ya, entry. Propose adjustment record. Re apa? Reclassification entries. Iya, itu adalah usulan jurnal koreksi atau usulan jurnal reklasifikasi. Apa artinya? Usulan, propose, ya. Tapi kita sudah tahu, oh ini ada salah saji. Dalam hal ini yang ditemukan oleh kelompok 2 itu 200 sekian juta. Ya, makanya dalam kesimpulan untuk penentuan wajar atau tidak, kalau memang nggak ada kesalahan, oke lah kita PD yang mengatakan bahwa akun piutang telah disajikan secara wajar. Kalau nggak ada kesalahan, kita PD ngomong seperti itu. Tapi ketika ada suatu kesalahan, bilang aja ya bahwa akun piutang terdapat salah saji overstate sebesar 200 sekian juta. Benar yang dikatakan Cantika, tapi itu nantilah. Asumsi kan, Cantika mengasumsikan bahwa propos itu dikoreksi sama si manajemen. Kalau dikoreksi artinya apa? Artinya kan jadi wajar. Tapi itu nanti ngomong masalah itu nanti aja. Jadi untuk tahapan ini kita sepakatnya kita batasi ruang lingkupnya adalah kalau ada kesalahan kita disclose aja kesalahan itu seberapa besarnya. Dimengerti nggak sahabatannya tadi Rizky? Iya, insya Allah Pak. Ini masih nyantol. Jadi gini Rizky, jadi sebenarnya penentuan wajar atau tidak itu nanti. Setelah apa? Setelah dievaluasi. Setelah semua salah saji dikumpulkan, terus kemudian dibandingkan sama materiality. Itu nanti di completing. Sedangkan saat ini kita lagi di mana? Testing. Saat ini kita sedang di testing. Makanya saya lebih nyaman apabila kesimpulannya itu kesimpulan apa adanya. Kalau emang nggak ada kesalahan, oke lah wajar. Kalau kesalahannya kecil sekali, oke lah wajar. Tapi kalau kesalahannya itu gede, ya udah nanti aja. Nggak usah pakai asumsi dulu, bilang aja terdapat overstated piutang sebesar 200 sekian juta. Gitu ya. Gitu kira-kira Cantika. Kita batasi ruang lingkupnya di pengujian di tahapan testing dulu ya Cantika ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, nanti untuk wajar atau tidaknya itu nanti semuanya dibandingkan dengan overall materiality di belakang. Oke ya Nak. Oke, silakan lanjutkan. Ada komen atau pertanyaan lagi? Kamu nanya. Halo? Ya silakan, saya tak mute, silakan tanya, silakan. Jadi masih terkait yang kesimpulan tadi kan Pak. Saya juga masih bingung gitu.
itu bisa dibilang nggak kalau misalnya kesimpulan yang apa adanya yang bawa bilang tadi itu berdasarkan kan si auditor kan testing nih ngelakuin pengujian terhadap bukti-bukti yang ada. Nah, dia tetap ngedapetin dia tetap dapat kesalahan gitu yang harus dikoreksi. Tapi gara-gara ada bukti audit yang jelas, misalnya kayak kan tadi ada yang salah saji kan, misalnya understated. Nah, si auditor ini pas nguji dapat kesalahan, dapat juga bukti audit yang proper dari mana, misalnya dari bukti penerimaan kas gitu, bisa dibilang gitu nggak sih Pak, atas kesimpulan yang apa ada gitu tadi? Mana yang terakhir? Nggak jelas yang terakhir. Yang penerimaan kas maksudnya apa tadi? Ini kurang nangkap. Jadi tadi ini udah jelas belum? Udah ya. Jadi tadi saya intinya si auditor ini pas ngelakuin testing kan dia dapat kesalahan yang harus dikoreksi. Tapi gara-gara dia udah dapat kesalahan terus dia nyari bukti audit, contohnya dari bukti penerimaan kas itu tadi yang ada di buku tadi itu, jadi dia bisa dikatakan wajar gitu tadi Pak, intinya gitu. Bisa dibilang gitu nggak? Karena kita masih pada tahap testing kan, gitu. Ya jadi gini, sebentar. Jadi gini, pada tahapan testing ini ya, kira-kira jawabannya apa kalau pertanyaan saya seperti ini? Apakah jurnal koreksi itu sudah diusulkan ke manajemen? Itu dulu. Pada saat testing, apakah sudah diusulkan atau belum? Kira-kira? Belum. Belum diusulkan, karena kan masih mengumpulkan kan, dari penjualan dikumpulkan, nanti ada koreksi dari penjualan yang terkait dengan piutang juga masuk di piutang, itu kan gitu kan? Semuanya dikumpulkan dulu, artinya di dalam tahapan testing itu tujuannya adalah mengumpulkan bukti, semuanya dikumpulkan dulu, belum dipropose, belum diusulkan koreksi. Artinya apa di situ? Artinya pada saat itu laporan keuangan perusahaan itu masih mengandung salah saji. Kalau yang terkait piutang masih ada salah saji sebesar 200 juta. Piutang ya, sudah mempertimbangkan manapun. Dari sisi penjualannya, dari sisi penerimaan kasnya, semuanya yang terkait dengan piutang, kita simpulkan piutang itu sudah ternyata mengandung salah saji sebesar berapa? 200 juta, contohnya dalam hal ini. Itu belum dikoreksi kan? Ya sudah, kalau belum dikoreksi ya udah kita ngomong apa adanya dulu bahwa piutang itu mengandung salah saji sebesar overstated sebesar 200 juta. Kita mengatakan overstated kenapa? Ya karena belum dipropose dan belum dikoreksi sama manajemen. Nah, kecuali kalau ke asumsi yang tadi Cantika bilang sudah dipropose, kemudian dikoreksi sama manajemen semuanya, ya udah artinya kita bisa mengatakan bahwa laporan keuangan itu khususnya piutang ini mengandung telah disajikan secara wajar. Tapi kan itu nanti kita sekarang lagi sedang di testing, dipahami nggak ini? Paham ya? Kita belum evaluasi bukti audit loh. Kita belum membandingkan antara temuan salah saji dengan overall materiality. Belum dibandingkan. Itu nanti di tes di completing nanti di penyelesaian akhir di belakang. Nah, nanti kalau setelah dibandingkan baru dievaluasi mana yang dikoreksi, mana yang enggak. Begitu kira-kira. Itu ya nanti saya perhatikan kebanyakan teman-teman itu ngisinya wajar meskipun ada salah saji ya kayaknya ya. Ya kan? Oke. Di saya kalau saya kita sepakatin aja ini di testing ya sudah ceritain apa adanya. Kalau ada salah saji sebutkan salah sajinya seberapa. Karena kita belum masuk completing.
Emang kita tahu bahwa itu yang kita propose itu disetujui sama manajemen? Kan belum tahu. Ya kan ini baru mengumpulkan, belum dipropose. Makanya kesimpulannya baru tahapan apa? Tahapan apa adanya. Ternyata ada salah saji sebesar sekian dong. Gitu loh. Ngerti ya? Dipahami ya? Nanti kalau setelah terakhir mungkin baru bisa cerita, oh akun ini mengandung salah saji, oh laporan keuangan tidak wajar. Itu nanti di belakangan. Kecuali kalau kita yakin tidak ada salah saji material terhadap akun itu, artinya nggak ada salah saji di akun piutang misalnya. Bolehlah kita langsung ungkapkan bahwa piutang itu disediakan secara wajar. Emang ada salah saji kan? Bolehlah duluan kita bisa menyimpulkan duluan seperti itu. Dimengerti nggak teman-teman maksud saya? Paham ya? Oke, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat, sholat, atau tidur-tiduran sebentar nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi jam berapa? Sekarang jam berapa? 12 kurang 15. Jam 12 kita ketemu lagi ya. Pak. Ya, Oke, Pak. Pak. Silakan. Bye-bye. Bye-bye, Sela. Bye-bye, Kak.